Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM channel Denel24009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kewajiban jangka panjang dalam akuntansi. Nah, sebelum bahas lebih lanjut tentang materi ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu. Jadi, latar belakangnya perusahaan memerlukan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional maupun ekspansi usaha. Salah satu sumber pendanaan tersebut berasal dari kewajiban jangka panjang seperti utang obligasi dan pinjaman bank. Dalam praktik akuntansi, kewajiban jangka panjang harus dicatat dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan dan andal. Selain aspek akuntansi, transaksi yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang juga menimbulkan konsekuensi perpajakan yang wajib dipahami oleh perusahaan. Lalu apa sih itu kewajiban jangka panjang? Jadi kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban atau utang perusahaan yang jatuh tempo pada pelunasannya lebih dari 1 tahun atau lebih dari periode akuntansi. Menurut PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang apabila entitas tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan liabilitas tersebut dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Kewajiban jangka panjang digunakan perusahaan sebagai sumber pembiayaan untuk investasi pengembangan usaha. Lalu apa saja sih jenis kewajiban jangka panjang? Jadi kewajiban jangka panjang dapat berupa utang obligasi, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, maupun liabilitas imbalan kerja. Utang obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan kepada investor dengan kewajiban membayar bunga secara periodik dan melunaskan pokok pada saat jatuh tempo. Sedangkan utang bank jangka panjang biasanya digunakan untuk pembelian aset tetap ataupun ekspansi usaha yang membutuhkan dana besar dan jangka waktu pelaksanaan yang panjang. Lalu penyajian dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, kewajiban jangka panjang disajikan setelah kewajiban jangka pendek. Penyajian ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami struktur pendanaan perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Penyajian yang benar juga membantu investor dan kreditur dalam menilai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2. Jadi, PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak final berarti pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan kembali dalam perhitungan pajak tahunan. Salah satu objek PPh final adalah bunga obligasi dan transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Lalu, PPh final atas utang obligasi. Nah, obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah pada investor. Investor memperoleh penghasilan berupa bunga ataupun kupon obligasi yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Tarif umum yang dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri adalah sebesar 10% dari jumlah bruto bunga obligasi. Nah, ini merupakan contoh dari perhitungan obligasi. PT Maju Jaya menerbitkan obligasi senilai 1 miliar rupiah dengan bunga 12% per tahun, maka bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 120 juta. Atas bunga tersebut dikenakan PPh final 10% sebesar 12 juta, sehingga investor menerima bunga bersih sebesar 108 juta rupiah. Lalu dalam pencatatan akuntansi obligasi, dalam pencatatan akuntansi perusahaan terlebih dahulu mengakui beban obligasi pada saat bunga terutang. Ketika bunga dibayarkan, perusahaan mencatat kas yang dibayarkan kepada investor setelah membayar pasal 2 yang harus dilakukan kepada negara. Pencatatan yang tepat sangat penting agar laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya masuk pada PPh final atas penjualan saham. Penjualan saham di Bursa Efek juga dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Pajak dikenakan atas nilai bruto transaksi penjualan saham tanpa memperhatikan laba atau rugi yang diperoleh. Tarif pajak ini dikenakan sebesar 0,1% dari nilai bruto penjualan saham yang dipotong langsung melalui perusahaan sekuritas. Nah, ini merupakan contoh perhitungan dari penjualan saham. PT Investama menjual saham dengan nilai transaksi sebesar 500 juta. Atas transaksi tersebut dikenakan PPh final sebesar 0,1% atau sekitar 500 ribu. Dengan demikian, kas bersih yang diterima perusahaan setelah dipotong pajak adalah 499 juta 500 ribu. Lalu apa sih hubungan dari kewajiban jangka panjang dengan pajak? Jadi kewajiban jangka panjang memiliki hubungan erat dengan perpajakan karena transaksi pembiayaan jangka panjang dapat menimbulkan kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak. Perusahaan harus memahami perlakuan akuntansi dan perpajakan secara benar agar terhindar dari kesalahan perpajakan maupun sanksi administrasi perpajakan. Penerapan yang sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi
Kesimpulan dari materi ini adalah kewajiban jangka panjang merupakan sumber pendanaan penting bagi perusahaan dan hal syarat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Bunga obligasi dan penjualan saham merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, sehingga perusahaan wajib melakukan pemotongan, pencatatan, dan penyetoraan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai akuntansi dan perpajakan atas transaksi tersebut sangat penting agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah, jadi sekian dulu materi pada hari ini. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini atau masih bingung nih tentang materi ini, boleh banget komen di kolom komentar. See you, terima kasih. Audio Jungle.